Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saya masih bersama tiga narasumber kita. Ada Pak Ahmad Yani, Kepala Satpol PP di wilayah Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dan juga ada Mas Doni Herdaru yang saat ini berada di Aceh Singkil juga. Dan tadi ada Abdul Fikar Hajar, Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Mas Doni, Anda sendiri turun langsung untuk memproses ini, laporan tersebut kepada kepolisian. Apa yang mendorong Anda dan sejauh ini bagaimana prosesnya setelah turun langsung ke Aceh untuk melaporkan hal ini yang nanti laporannya sekitar pukul 9 tadi Anda katakan akan dilakukan? Ya, jadi kami mencoba untuk mengumpulkan bukti-bukti sebenarnya. Kami mau tahu Canon di mana dikuburnya, masih memungkinkan nggak untuk diotopsi, terus saksi-saksi yang mau kami temui gitu. Tapi ternyata di lapangan ini sangat hostile. Sepertinya sudah ada yang menggerakkan bahwa kami akan tiba dan kami menerima banyak persekusi verbal. Salah satunya oleh Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri. Ya, beliau sendiri yang teriak-teriak di samping saya. Sejak sebelum menyeberang dengan kapal cepat, beliau sudah teriak-teriak di belakang saya soal Canon. Hingga di dalam kapal cepat itu beliau teriak ke saya, kill Canon, kill Canon. Bagus Canon yang mati, bukan dia. Dia itu merujuk ke saya. Ya, jadi seorang kepala bidang mengeluarkan kata-kata abusive seperti itu disaksikan oleh kami berenam dan seisi penumpang itu. Tapi kami tidak merespon karena kami datang dengan damai sebenarnya. Tapi ternyata direspon sebagai kayak musuh dan berbahaya. Ya, kami tidak mau anti sebagai anti di wisata halal, tidak anti syariat Islam, bukan. Kami ingin memproses bagaimana caranya penanganan hewan itu. Kalau hewan itu sebenarnya jatuhnya adalah tupoksinya Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh ini kemana? Kenapa ada kasus seperti ini mereka tidak diturunkan? Mereka kumpulan dari dokter-dokter hewan. Orang-orang yang tahu dan punya ilmunya, serta punya peralatannya. Kenapa yang diturunkan Satpol PP? Ini harus menjadi koreksi kita kan. Kita tidak hanya mempermasalahkan Canon mati atau tidak. Tapi ini ada misprosedur di sini. Kenapa? Ya. Agar di kemudian hari kita bisa belajar. Gitu. Ya, dan tekanan yang dilakukan terhadap Anda tadi akan menyurutkankah atau justru akan mendorong Anda untuk lebih penting lagi untuk membuat laporan ke kepolisian ini, atau bagaimana Mas Doni, efeknya terhadap Anda dan tim? Tentunya kami tidak akan membiarkan ini berjalan begitu saja. Jika saya mati di sini, kawan-kawan tolong lanjutkan perjuangan saya, laporkan saja bahwa ini nyawa seekor anjing, hanya seekor anjing mungkin. Tapi ini adalah tentang bagaimana kita bersikap kepada hewan. Hewan ini tidak hanya sekedar pelengkap hidup di manusia, tapi juga berhak hidup di samping kita gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi, dan juga kita perlu memberikan perlindungan kepada Mbak Rizka, saksi yang dan merekam kejadian di sana. Karena beliau mendapatkan tekanan luar biasa. Mbak Rizka dan pemilik resort Pak Willy harus dilindungi. Teman-teman tolong lindungi beliau berdua karena mendapat tekanan luar biasa yang kemarin sempat mau dibawa oleh aparat. Tanpa surat ya, tanpa surat loh. Tanpa keterangan dalam bentuk surat berarti ya. Dan nanti kita akan perbarui juga tuh bagaimana kelanjutan hal tersebut. Saya ke Pak Ahmad Yani. Pak Ahmad Yani, sejauh ini yang saya dapatkan dari rekan-rekan di Kompas.com juga Anda sempat mengatakan bahwa ini sudah mulai mengganggu bagaimana isu ini akhirnya menjadi besar dan mungkin dianggap mengganggu kinerja dari Satpol PP juga. Benarkah bahwa Anda juga ada kemungkinan akan melaporkan balik membuat video ataupun pihak yang menyebarkan video ini? Begini Pak. Saya juga keberatan ini dari media-media ini, selalu media mengatakan bahwa Satpol PP itu semacam penganiayaan. Ini saya lihat judulnya dari kemarin ini, sementara untuk Satpol PP sebagai penganiayaan anjing, semua rata-rata. Apa dasarnya menyatakan ini penganiayaan? Itu video evakuasi karena dipersulit sama si Rizka ini. Rizka ini mempersulit. Tidak mau masukkan anjing itu ke dalam keranjangnya. Padahal itu sudah sepakat dengan si Willy. Ini yang jadi masalah. Jadi kenapa kami yang tukang angkut ini, yang mengangkut ini, malah secara humanis kami kasih makan. Sampai di singkir pun akan 2 ekor ini. Si Koko itu diambil pemiliknya dalam keadaan tenang dengan anggota saya. Dikasih makan nasi, dikasih
telur. Nah sekarang pertanyaan evaluasi dari saya ini Pak, kenapa si Willy ini adanya surat gubernur, surat camat, petisi rumbu, kanun Aceh yang disampaikan kepada dia, teguran-teguran yang disampaikan kepada dia. Ini semacam pengutus batang goreng saja ini. Dibuatnya tidak diabaikan, tidak dibiarkannya. Banyaknya laporan kejadian, orang yang digigit anjing di situ. Orang resah Pak negara dia ini. Oke, Pak Mayani, tadi ada pertanyaan juga dari Mas Doni mengenai ini sebenarnya lebih dipertanyakan mengenai bagaimana SOP-nya, SOP dari evakuasi tersebut. Mungkin bisa menjawab juga mengapa dalam hal ini dari dinas terkait justru tidak dilibatkan juga dalam hal ini. Apakah tidak terkoordinasikan atau bagaimana? Begini Pak, tugas kami di Satpol PP ini adalah penegak perda dan perkada. Ya, apa saja yang tertuang dalam surat gubernur, surat camat, petisi rumbu, kanun Aceh. Ini sudah ada situ aturan semuanya. Kamilah sebagai polisinya pemerintah di situ. Nah, yang saya herankan, asal mulanya tidak hanya memerintahkan supaya ini dievakuasi di bawah. Karena perintah beliau lah ini dievakuasi. Bersama keterangan daripada super ini. Maunya si Willy itu hadir, jangan pemain belakang layar dia. Hadirkan dia bicara di sini bagaimana dengan si super. Saya terima dari si super ini. Mereka setuju dibawa ke Singkil, Satpol PP. Kami juga pelihara anjingnya ini. Ini dituduh pula kami yang membunuh menganiaya. Ini udah nggak benar. Oke, jadi itu tadi mungkin Mas Doni juga sudah mendengar bagaimana keterangan dari Pak Ahmad Yani. Nah, kalau terkait dengan hukumannya ya, atau hukum yang berlaku, Pak Abdul Fikar, saya kembali ke Pak Abdul Fikar. Jadi pertanyaan juga, apakah memang mengikut hukum, karena kita tahu di Aceh ini punya keistimewaan gitu Pak Abdul Fikar. Tapi dalam hal ini bagaimana kita harus melihat aspek hukumnya gitu Pak Abdul Fikar? Ataukah memang sama sekali berbeda? Iya, saya kira ya harus dihormati sifat keistimewaan sebuah daerah ya, termasuk Aceh ini. Apalagi Aceh kan kemudian punya ciri tersendiri yang memberlakukan kanun. Kanun itu kan hukum Islam ya, lebih muatannya itu lebih hukum Islam. Dan memang betul anjing adalah salah satu umpamanya binatang yang di dalam hukum Islam itu diharamkan gitu. Tetapi juga kan agama juga tidak memerintahkan bahwa itu dimusnahkan kan gitu. Artinya hak hidup setiap umat itu, setiap makhluk itu ya harus dihormati juga gitu. Artinya kalau menurut saya ini ada prosedur yang tidak terjalankan dengan baik gitu. Ya umpamanya tadi mestinya kalau memang penertiban itu ditujukan pada penertiban yang melibatkan atau mengenai binatang-binatang yang di jalanan segala macam, ya sebaiknya mengajak bersama-sama dinas peternakan atau dinas apa yang memang punya otoritas di bidang itu. Nah, sehingga penanganannya menjadi lebih manusiawi gitu, menjadi lebih aturan. Toh agama juga tidak mengajarkan kita untuk kejam dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya meskipun kita harus hormati keistimewaan Aceh di satu sisi, tapi di satu sisi yang lain juga umpamanya pemilik binatang yang memang dikualifikasi sebagai binatang yang diharamkan oleh agama Islam ya mestinya ini mengerti juga gitu ya, mengerti bahwa di daerah itu memang harus ada penghormatan terhadap itu gitu. Nah, karena itu umpamanya cuma yang kita sayangkan itu tadi prosedur menangani binatang-binatang yang tidak dikonservasi oleh negara. Yang itu aja yang sebenarnya persoalannya. Oke, saya sedikit lagi ke Pak Ahmad Yani. Memang tampaknya memang tidak dipermasalahkan mengenai bahwa memang harus ada evakuasi itu Pak Ahmad Yani, tapi justru eksekusinya di lapangan ini yang akhirnya menuai sorotan Pak Ahmad Yani. Nah, mungkin Anda ingin menjelaskan apakah memang sejauh ini, karena ini pasti bukan anjing pertama yang dievakuasi begitu. Selama ini apakah memang harus
harus dilakukan dengan paksa kah atau bagaimana, dan apakah sebelum-sebelumnya ada juga catatan terjadi kekerasan atau tidak terjadi kekerasan, Pak Ahmad Yani? Sebelum saya ke Mas Doni. Begini Pak, kami ini kan sudah jelas ini, ada surat gubernur, ada surat camat, ada petisi Rumbuk yang melarang anjing dan babi di sekitar objek wisata. Ya. Adanya Kanun Aceh nomor 10 2019 tentang Ya. wisata. Itu yang tidak dimasalahkan Pak sebenarnya Pak, bahwa Yang maksud saya ini, ya kalaulah ini diikuti kemarin, ini akan terjadi sama sekali Pak. Jadi persoalan evakuasi tadi ini sebenarnya kenapa ini disetujui mereka bersama-sama? Si Super sama si Willy ini. Kenapa Willy tidak hadirkan sini? Benar dah dia itu mau apa? Saya mau tanya juga ke antar bicara mereka itu berdua. Karena si Super lah, makanya ini disuruh evakuasi dan diambilnya disingkir. Jadi yang ada di dalam komponen ini ya semua mereka masuk. Oke. Willy juga masuk, kita juga masuk. Yang menyaksikan di situ ada anggota kepolisian sebagai backup kami. Oke. Karena ada petugas di lapangan menyaksikan ini. Oke. Ini berarti Pak Ahmad Yani, kalau nanti memang ini kan akan diproses ya, ini kan akan diproses hukum begitu, dan mungkin Pak Abdul Fikar juga bahwa ini bukan delik aduan ya Pak Abdul Fikar ya, ini harus diproses begitu oleh kepolisian. Berarti memang dari Satpol PP siap untuk juga memberikan keterangan terperinci terkait dengan apa yang terjadi pada hal tersebut begitu ya Pak Ahmad Yani ya? Iya Pak. Oke. Sudah di dalam sendiri sudah dilakukan pemeriksaan Pak Ahmad Yani? Di dalam Satpol PP sendiri internal? Ya, kemarin juga ada dari pihak kepolisian, mungkin untuk datang untuk ya berwawancara bicara saja di kantor, mungkin persiapan mereka dengan adanya ini mungkin. Oke. Ya. Baik, Mas Doni, dengan mendatangi Aceh Singkil dan juga membuat laporan di sana, sebenarnya apa yang akan dilaporkan ini dalam arti atas tuntutan apa nanti ini? Apa kekerasan kah, kelalaian kah, atau apa sebenarnya tuduhan yang akan nanti dilakukan? Ya, terima kasih perhatiannya Mas Timothy, tapi mohon maaf ini rahasia dapur saya agar nanti terlapornya tidak bersiap-siap. Oh, oke. Ya, yang perlu kita garis bawahi juga adalah ketika penegakan aturan. Kalau dibilang dari tahun 2019, harusnya ketika aturan itu tidak dijalankan, ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Jika tidak diindahkan ada sanksi. Harusnya begitu ya, urutan-urutannya. Ini apakah ada di lapangan, benarkah? Gitu. Sehingga kok eskalasinya sampai kayak semacam perampasan gitu ya. Ini yang perlu kita tahu juga, yang kalau kami temukan di lapangan tidak ada surat peringatannya, tidak ada surat akan ditindaknya, itu begitu. Nah, ini... Tapi kami nggak mau fokus ke situ. Kami mau fokusnya adalah tentang misprosedur, misprosedur. Tapi apakah dengan demikian fokus pada, karena yang menjadi sorotan di sini kan Satpol PP. Padahal sebenarnya tadi Pak Ahmad Yani juga mengatakan Satpol PP juga tidak sendirian sebenarnya pada saat melakukan evakuasi tersebut. Jadi fokusnya akan kemana sebenarnya, Mas Doni? Ya, fokusnya kami akan kepada pelaksana tugas sebenarnya. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Kan begitu. Kalau saya mendorong tentang otopsi anjing Canon ini, gunanya agar kita tahu yang terjadi sepertinya apa yang terjadi. Apakah mati karena pukulan, apakah mati karena dehidrasi, apakah mati karena heat stroke, ya karena nggak bisa napas. Kalau kawan-kawan lihat nanti di video selanjutnya, ada anjing Canon dimasukkan keranjang buah, dilakban lalu ditutup terpal. Nanti napasnya dari mana dia? Jadi kayak anjing dimasukin toples begitu. Macam-macam lah. Ya, gimana Pak Ahmad Yani? Kenapa Pak? Menjawab? Jangan macam-macam. Ya begini Pak, yang memasukkan itu siapa? Ya kan atas permintaan petugas Pak, bukan karena kemauan sendiri. Kesepakatan yang ada di situ Pak. Petugas mana ada punya peralatan seperti itu? Itu Bapak coba cek lah, ada saksi-saksi di sana. Bapak ada di lokasi tak? Ya tentu tidak ada di lokasi Pak Ahmad Yani pada saat kejadian. Iya. Saksi banyak. Yang ada di lokasi Pak, kalau ada di lokasi lain urusan itu ntar. Iya, saksi banyak Pak, dari pihak kepolisian juga ada saksi. Ya udah nanti kita ketemu di kepolisian saja. Iya.
Oke, baik. Tapi itu sudah SOP ya. Jadi menurut keterangan Satpol PP memang peralatan yang digunakan juga dan SOP pengangkutannya sudah sesuai SOP seluruhnya, Pak Ahmad Yani ya? Sesuai dengan kesepakatan, Pak. Sesuai dengan kesepakatan, berarti tidak ada SOP-nya maksudnya gitu atau? Ya. Sesuai dengan kesepakatan dengan siapa nih, Pak? Ya semua di situ lah tim. Dia ada, dari orang itu ada, dari kami juga ada, dari pihak kecamatan dari kemungkinan ada. Ini kok Satpol PP semua yang salahkan. Oke, baik. Saya ke Pak Abdul Fikar. Ini seringkali kita melihat memang kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap hewan ini. Terus terang kita juga dapat dari beberapa selain Mas Doni lah, rekan-rekan Mas Doni yang juga sering membuat laporan kekerasan terhadap hewan ini seringkali tidak terlalu serius ditanggapi begitu, Pak Abdul Fikar. Sayangnya memang begitu. Seringkali dianggap remeh karena tidak terkait dengan manusia tapi terkait dengan hewan. Nah, mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana agar ini bisa lebih serius mengingat ini kan sebenarnya menggambarkan kita juga sebagai makhluk begitu Pak Abdul Fikar. Bagaimana kita memperlakukan hewan tidak berarti boleh semena-mena karena mereka lebih lemah. Tapi justru ini menggambarkan kita itu bagaimana kita menghormati hidup itu sendiri begitu Pak Abdul Fikar. Tapi tidak serius. Bagaimana Pak Abdul Fikar? Ya, saya kira begitu ya. KUHP kita ini peninggalan zaman Belanda. Artinya sebelum Indonesia ada pun sebenarnya perlindungan terhadap hewan itu sudah ada gitu ya. Nah karena itu hukum itu membagi dua ya, ada pelindungan terhadap hewan yang memang sengaja dikonservasi ya, sengaja dilindungi gitu. Nah bahkan itu lebih berat tuh 5 tahun ancamannya kalau yang pembunuhan terhadap hewan yang dilindungi ya. Nah dan hewan yang memang tidak dilindungi oleh negara, artinya dia berkeliaran sendiri atau oleh privat-privat. Nah tetapi itu tadi yang saya bilang, KUHP kita aja sejak awal itu ada gitu ya, ada aturan yang sengaja melindungi. Nah karena itu sesungguhnya saya kira menjadi tugas para pemerintahan daerah gitu. Nah ketika memang saya kira nggak di Aceh aja, di Jakarta pun ada itu sebenarnya pembersihan anjing-anjing liar tuh ada di Jakarta ya. Nah cuma itu tadi tidak pernah naik ke atas karena itu tidak pernah ada yang mati mungkin anjingnya ya karena kemudian tidak jadi berita gitu. Nah, maksud saya itu tadi di prosedur itu. Nah, saya kira di setiap pemerintahan daerah itu ada peraturan daerah, peraturan tidak atau tidak apa yang mengatur prosedur. Oke. Ini menjadi pelajaran bagi dinas di seluruh Pemda di seluruh Indonesia ya. Untuk lebih rinci lagi dan lebih ini lagi. Oke, baik Pak Abdul Fikar, kita tangkap tadi maksudnya. Memang benar, tadi ada gangguan sedikit pada audio Anda soalnya. Jadi memang benar bahwa ini bukan fokus pada satu pihak, satu daerah tertentu, tapi pembelajaran untuk semua juga tentu saja. Untuk seluruh daerah terkait dengan penanganan terhadap hewan. Nah nanti kita akan ikuti, Mas Doni, laporannya akan dilakukan pada pagi hari ini. Tentu nanti dari rekan kami juga akan ada di sana untuk melihat, meliput dan melihat bagaimana kelanjutannya. Kami doakan sehat terus, Pak Ahmad Yani juga sehat terus Pak. Kita lanjutkan nanti bagaimana kelanjutan dari informasi ini, Mas Doni juga dan juga Pak Abdul Fikar. Terima kasih banyak sudah bergabung Bapak-Bapak pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan kembali lagi dengan segmen Sehat di Tengah Pandemi, di mana Anda bisa bertanya seputar kesehatan Anda dan Anda bisa menelpon kami di nomor telepon yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini bersama Bayu Sutiono. Start lagi.